Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini saya bisa melakukan rekaman untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Siti Aisyah MM selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis untuk kelas manajemen 6F Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Walaupun kelas kami ya Bu yang paling akhir, tapi insya Allah prestasi dan akhlak dari kelas kami adalah yang terbaik. Oke, nggak lupa juga nih saya ingin menyapa teman-teman yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube. Yang ada di Zoom dulu nih. Halo semua. Halo. Halo. Oke, sudah berhadir di sini ada Ayu Widya Stuti Rafisa, Nur Afifah Saragi, dan Halimah Safitri Al-Fauzia. Saya juga ingin menyapa nih teman-teman yang ada di YouTube. Halo semua. Oke, semoga hal yang saya ocehkan dalam kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, karena ini menyangkut keresahan yang saya rasakan dan mungkin bisa relate untuk kita semua, karena permasalahan ini tuh sering muncul. Dan saya juga berharap pada teman-teman untuk mengklik tombol like dan meninggalkan komentar di kolom komentar yang telah disediakan untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas yang kali ini. Saya Malkan Yahya Abdillah dari kelas manajemen 6F UINSU ingin membawakan topik yang sangat menarik. Kali ini saya ingin membahas mengenai fenomena yang dapat kita temui dimanapun dan kapanpun. Kira-kira apa ya itu? Ya, itu game online. Saya mau nanya dulu nih kepada teman-teman, pada tahu nggak apa itu game online? Ya, tahu. Tahu. Nah, Tahu. pasti tahu dong ya kan? Apalagi anak zaman sekarang. Pasti ada tuh di kerabat, tetangga, bahkan mungkin adik sendiri yang pasti memainkan game online tersebut. Nah, apa aja sih game online itu? Saya sebutkan seperti yang pada saat ini yang sedang hangat-hangatnya, yaitu seperti Mobile Legend, Free Fire, PUBG, Fortnite, CODM, dan lain-lain. Dan pada zaman dahulu, zaman-zaman saya SMP itu seperti Clash of Clans, Clash Royale, dan lain-lain. Nah, pasti di sini bakal langsung ada yang nanya nih, wih, memangnya nggak boleh kita main game online? Tunggu dulu nih, jangan marah-marah dulu. Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya salah satu orang yang memainkan game online dan sudah dapat dikatakan sebagai orang yang hobi terhadap game online. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas. Saya melihat bahwa bahwa semakin berkembangnya zaman, tujuan orang memainkan game online juga semakin berubah. Maksudnya gimana? Oke, saya akan jelaskan menurut pengalaman yang saya rasakan sendiri. Saya memulai memainkan game online sejak saya SMP. Saat itu game yang saya mainkan adalah seperti Clash of Clans, Clash Royale, Minecraft, dan game-game sebagainya yang support untuk device saya pada saat itu. Dan menurut saya pada saat itu tuh saya berada pada titik kepuasan tertinggi saya sebagai pemain game dalam memainkan game tersebut. Mengapa? Karena komunitas dari player-player yang game yang saya sebutkan sebelumnya itu masih memiliki akhlak dan bermain hanya untuk senang, bukan untuk menang. Nah, saya suka kata-kata barusan. Bermain itu hanya untuk senang, bukan untuk menang. Bagi yang belum tahu nih, game yang saat ini dianggap oleh beberapa gamer lainnya sebagai salah satu game dengan komunitas yang paling kurang berakhlak, atau bahasa kerennya adalah
yang paling toksik gitu ya kan. Toksik, yaitu Mobile Legends. Dulunya tuh menurut pengalaman saya game ini saat baru-baru rilis itu mungkin sekitar 5 bulan awal lah ya. Menurut saya komunitasnya tuh masih sehat-sehat aja, masih bersih. Palingan saya cuman menemui beberapa komentar kasar dari gamenya, ya biasalah seperti menggunakan bahasa hewan dan lain-lain. Bahasa hewan ini ya tahulah seperti B1, B2, itu bahasa halusnya. Terus apa bedanya dengan saat ini? Waduh, menurut saya banyak sekali ya. Selain semakin berkembangnya bahasa-bahasa hewan ini ya, yang awalnya hanya B1 dan B2, wih sekarang semakin berkembang. Pemain-pemain game ini semakin kreatif dalam mengembangkan kata-kata kasarnya tersebut. Bukan hanya B1 dan B2 saja yang dibilang dia. Bahkan ada yang seperti seperti itulah mungkin. Saya tidak bisa mengatakannya. Mungkin untuk teman-teman yang di YouTube akan saya edit lah. Akan saya munculkan kata-kata yang sering-sering diucapkan oleh para gamer dari Mobile Legends ini. Nah, selain semakin berevolusinya kata-kata kasar yang mengandung bahasa binatang ini, muncul juga komentar-komentar lain yang sebelumnya itu nggak pernah terpikirkan. Cuman gara-gara game orang bakal berkata-kata seperti itu. Sekarang orang juga untuk mengatakan orang lain sebagai menuduh orang lain sebagai orang yatim. Banyak itu saya temuin di situ. Seperti, wih, dia dikalahkan, tiba-tiba dia ngejek musuhnya, wih, yatim kau, kayak gitu. Itu banyak sering saya jumpai. Nanti saya akan berikan juga lah untuk yang di YouTube screenshotan dari contoh-contoh eh, kalimat-kalimat yang kurang berakhlak ini. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan pada saya, kenapa perubahan ini dapat terjadi? Oke, tadi saya sempat menyinggung ya kan, bermain untuk senang bukan untuk menang. Nah, pada saat saya SMP yang diutamakan dari bermain game ini adalah senang, dimana menang tuh hanya poin tambahan gitu. Namun kebanyakan gamer menurut saya yang pada saat ini ya, mereka itu mm, mendahulukan egonya, harga dirinya, pride-nya. Seperti ya kalau dia punya skill yang lebih bagus dibandingkan musuhnya, dia mengejek musuhnya, dimana kalau kawannya itu membuat timnya kalah, dia mengejek kawannya sendiri dan lain-lain. Hal itu tuh membuat orang lain sakit hati gitu ya. eh, yang sebelumnya kita bermain game itu cuman untuk merasakan senangnya, tapi kita malah sakit hati gara-gara eh, player-player lain yang mementingkan egonya ini. Ketika seseorang bermain game ini biasanya terjadi nih, ketika seseorang bermain game itu lebih jago daripada kita ya, maka ya kemungkinan besar ini, kemungkinan besar, saya berani jamin ini kemungkinan besar dia akan mengejek musuhnya, baik itu melalui komentar kasar ataupun dari gestur karakter yang membuat kita sakit hati. Contohnya kalau di Mobile Legends ini ya, saya cerita sedikit, mungkin untuk orang-orang yang bermain Mobile Legends pasti tahu. Kalau kita baru membunuh musuh, biasanya kita tuh kayak nge-recall-recallin musuhnya gitu, itu membuat musuhnya sakit hati, mengejek gitu dari chat untuk yang bisa dilihat oleh musuhnya gitu. Pasti musuhnya tuh akan kesal, emosi. Awalnya dia main game itu cuma untuk senang-senang, tiba-tiba dia emosi gitu ya kan. Ya, hal itu tuh terjadi saat ini, dimana hal itu dulu tuh jarang sekali saya jumpain, tapi untuk saat ini tuh justru entah kenapa itu tiba-tiba sering sering kali dijumpain. Bahkan itu udah termasuk hal yang wajar lah, kalau mau main game online tuh kita harus kebal lah terhadap hal-hal seperti itu. Udah kayak diwajarkan oleh beberapa orang saat bermain game online, tingkah-tingkah yang seperti itu. Bayangkan nih, orang ingin menghilangkan stresnya dari kehidupan nyatanya ya. Mungkin untuk orang yang masih sekolah dia baru dimarahin gurunya. Untuk orang yang kuliah seperti kita ini baru skripsinya ditolak dosen kah atau judulnya apa. Pokoknya kita lagi bad day kali gitu. Kalau untuk yang kerja dia baru dimarahin atasan lah. Terakhirnya dia melarikan diri dengan bermain game online, menghibur dirinya. Dia ingin menghibur dirinya dengan main game online, tapi yang dia dapatkan di dalam game online malah komentar-komentar yang seperti itu. Dia diejek, dihina, dimaki. Waduh, itu kan bukan makin menghilangkan stres, tapi malah
menambah stres ya. Bahkan bisa jadi itu membuat kita terkena sakit mental gitu. Dimana kita di real life udah mengalami bad day gitu. Di dalam game juga kita ya seperti itulah. Nah, tadi kan kita membahas akhlak yang ada di dalam game. Nah, sekarang kita akan membahas akhlak yang ada di luar game, di luar game. Kelakuan player-player seperti ini tuh nggak di dalam game aja, di luar game juga ada. Saya ingin mengangkat satu kasus, yaitu kasus Riot Games yang menuntut Mobile Legends mengikuti gamenya, yaitu League of Legends. Nah, di sini kasus ini tuh udah dibawa ke jalur hukum ya. Harusnya itu diselesaikan di dalam persidangan. Cuman komunitas dari Mobile Legends ini nggak terima, bahkan melakukan hal-hal yang menurut saya tuh aneh. Seperti dia nge-spam rating 1 untuk game yang menuduh lah. Habis itu dia mengajak teman-temannya untuk mengakui bahwa gamenya itu tidak plagiat lah dan lain-lain. Di sini saya melihat mereka ini membela game itu udah kayak membela agama atau negara gitu ya. Padahal itu hanya gamenya loh yang dihina, bukan negara atau agama ya. Tapi mereka mati-matian seperti itu membelanya. Bahkan membelanya itu em, di jalur yang salah menurut saya. Seperti ya tadi menyepam rating jelek di game yang menuduh dan lain-lain. Menurut saya ini tuh udah bisa dikategorikan tidak berakhlak lagi. Udah di dalam gamenya sesama player gamenya dia tidak berakhlak, di luar game pun kelakuannya sama aja, tidak berakhlak juga. Nah, ini nih yang menjadi akibat dari mementingkan egonya sendiri tadi. Dia tidak terima. Padahal Riot itu menuntut game secara baik-baik melalui jalur hukum ya, menyampaikan bukti, tapi mereka membalasnya dengan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan keresahan saya ya terhadap player-player game online ini. Sudah sekitar mungkin 9 menit udah ya berlalu. Saya mengoceh di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat membuka pikiran kita lah sama player game gitu dalam menyikapi orang-orang seperti ini. Dan mungkin juga apabila ya teman-teman ini sebagai salah satu pelaku yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan cepat sadar lah ya. Itu saran dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.